Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Yang dirahmati dan dimuliakan Al-Fadhil dan Guru Syekh Muhammad Nurdin Al-Ruh Al-Manjari Al-Malki, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita dapat mengusung program kita bersama Tuan Syekh, iaitu yang akan berlangsung selama 2 hari. Sesi pagi di mana pukul 9 hingga pukul 12 silam, dan kita ada lain rehat pukul 10 silam dan pukul 9 kita rehat sebentar. Kemudian kita sambung balik, dan seterusnya kita akan sambung pula sesi setelah malam, iaitu selepas maghrib hingga pukul 10 malam. Itulah seterusnya pada besok hari kita juga pagi dan juga malam. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan perwakilannya akan dapat berjalan dengan lancar. Dan di belakang sana ada kitab yang kita sediakan untuk orang kita pada 2 hari ini, iaitu 40 hadis tentang dosa besar. Jadi boleh dapatkan di dan mohon yang di belakang kita ke depan, dan kalau boleh perlu cek handphone kita supaya dalam keadaan silent. InsyaAllah saya dengan tidak meninggalkan masa, dan sekarang mohon mempersilakan Fadil Syekh untuk memulakan pengajian kita pada ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina Muhammadin abil qasim amin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Fafi asna'i tarikina min Janda Baik ila Mu'azzam Shah di Pahang. Pada masa perjalanan kami daripada Jibi Janda Baik menuju Mu'azzam Shah Pahang, ittala'tu, saya membaca dan sedikit menyisihkan waktu dalam perjalanan untuk membaca kitab Al-Kabair dari Imam Adz-Dzahabi ittila'an sari'an, dengan secara ringkas. Waqtatu minhu, dan saya ambil daripada kitab tersebut hadis-hadis yang terpilih di dalam kitab Al-Arba'in fil Kabair, hadis-hadis yang bersama kita sekarang ini. Wa arjullaha, dan kita memohon kepada Allah ayyanfa'a biha ahlal imani wal yaqin, agar kita bermanfaat kepada orang-orang yang beriman dan yang mempunyai suatu keyakinan, la siyama, khususnya al muslimina minhum, orang-orang yang telanjur, yang terbabit dalam melaksanakan kemaksiatan dan kemungkaran. Wa yakunu sababan, wa yakuna sababan, dan mudah-mudahan 40 hadis tentang dosa-dosa besar akan menjadi sebab mereka kembali kepada jalan yang lurus. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-Nabiyil Akram wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ditulis di Maran
pada 19 hari bulan 4 tahun 2017 dengan hadis yang pertama, yaitu berkenaan dengan mensekutukan Allah Jalla wa'ala. Hadis riwayat daripada Sayyiduna Abu Hurairah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum, inginkah kalian aku beritahukan dengan sebesar-besar dosa kesalahan? Nabi kita ucapkan itu sebanyak 3 kali. Sahabat berkata, bala ya Rasulullah. Nabi kita bersabda, dosa-dosa besar itu adalah mensekutukan Allah, durhaka kepada ibu dan bapa, wajalasa wa kana muttaqian. Terus Nabi kita duduk tegak, yang tadinya Nabi kita duduk menyendar. Dan sesungguhnya dan ketahuilah juga qauluz zur, ucapan palsu, penyaksian palsu, Nabi kita ulang-ulang. Wa qauluz zur qala fama zala yukarriruha. Nabi kita senantiasa berulang-ulangnya hatta kuna, sehingga kami katakan laitahu sakat, seronoknya atau bahagianya kalau Nabi kita diam. Jadi sebelum kita mengikuti perjalanan kita dalam 3 pertemuan nanti, pertemuan kita yang pertama, kemudian selepas kita berehat dalam beberapa waktu dan kita lanjutkan pada pertemuan kita di waktu malam, topik pembicaraan yang kita bicarakan adalah tentang dosa-dosa besar. Itulah matlamat dan juga itulah target kita dalam hidup, agar bagaimana dengan kita bersih daripada noda dan dosa, agar bagaimana dengan kita bersih daripada kesilapan dan kesalahannya, agar bagaimana dengan kita bersih daripada perbuatan-perbuatan yang terkutuk. Sebab perjalanan hidup ternyata setelah kita jalani bersama, dahulu masih kanak-kanak ternyata sudah punya anak, dulu masih cergas lagi, handsome, cantik, masalah sekarang sudah jalan, dah tak larat jalan, dah sudah tak larat naik tangga dah. Berarti hidup di dunia ini tidak untuk selama-lamanya. Ada batasan waktu di mana dengan leluasa umur yang Allah berikan kepada kita tidak untuk selama-lamanya. Tapi yang walaupun hanya untuk sementara waktu kita di dunia, yang walaupun hanya dalam 70, 89 tahun umur yang diberikan kepada kita mampu untuk menebus, mampu untuk mendapatkan yang abadi, yang kekal selama-lamanya nanti di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka dengan potensi, dengan peluang, dengan kesehatan, dengan kesempatan, dengan kedudukan, apa saja yang ada pada diri kita masing-masing, agar bagaimana dengan kita boleh mendapatkan kebaikan, ibadah, pahala, ganjaran daripada Allah, daripada segala-galanya. 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan, 4 hari bulan, 5 hari bulan, undi pos, 6 hari bulan, 7 hari bulan, 8 hari bulan, 9 hari bulan, mangkah. Bagaimana mangkah itu juga jadi ibadah, berkempen itu juga ibadah, yang dengan kita tidak ada yang sia-sia dalam hidup, yang kita targetkan dengan peluang yang Allah berikan kepada kita, dan dengan satu pemberian yang tidak diberikan kepada makhluk Allah lainnya, yang namanya akal. Kalau otak, insya Allah ada ribuan banyak daripada binatang-binatang yang otaknya lebih banyak daripada otak manusia. Tapi ternyata yang banyak otaknya tidak ada akal. Akal itu hanya dengan manusia saja. Manusia yang mampu untuk menodokkan segala-galanya selepas tidak kurang daripada dalam 14 tahun. 2004, 2005. Selepas tidak kurang daripada 13 tahun saya naik pangkat sekarang. Dulu 12 tahun yang lalu masih duduk bawah lagi. Di bawah lagi, sekarang kita naik pangkat, tabarakallah. Apa maksudnya? Tidak mustahil. Barangkali nanti akan jadi yang berhormat kah? Atau juga akan jadi timbalan kah? Mungkin siapa itu jadi menteri besar kah? Tuh begitu kehidupan. Tapi selepas naik, bagaimanapun dia akan turun, akan ditempatkan di tempat yang terakhir, yang kalau kita sudah masuk ke situ, kita tidak akan mampu untuk patah balik ke dunia. Masya Allah, tabarakallah, Tuhan kok naik untuk penggal yang kedua? Tak ada. Apakah kira-kira dengan raja-raja Selangor, atau juga dengan Kelantannya, dengan Pahangnya, dengan Peraknya,
ataupun juga dengan negeri sembilannya, dengan Melakanya, dengan Terengganu-nya. Sultan Bizan satu kali saja, tapi ternyata dengan sultan kita di sini terpilih untuk menjadi yang di-Pertuan Agung, duduk selama 5 tahun di istana KL. Yang istana itu dibangun di zaman Sultan Mizan. Hanya beliau duduk 1 bulan saja di situ, habis masa jabatan beliau. Tuanku Abdul Halim yang duduk di sana selama 5 tahun. Tapi kemana selepas naik ke sana tadi itu? Turun ke bawah. Begitulah nasib kita semuanya. Maka kita harus cerdik dan pandai dalam memanage waktu, dan juga kita harus pandai dalam mengatur perjalanan hidup agar bagaimana segala-galanya itu akan menjadi kebajikan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Matlamat yang pertama, matlamatnya ini bisa terlalu kuat. Matlamat yang pertama, agar hidup kita bersih. Tadi malam kami sampai pukul 5 sini. Dari pukul 5, tolak pukul 12 malam daripada Gombak. Pukul 12 malam sampai sini 4:30. Alhamdulillah, non stop. Repat bergantian. Saya tidur di belakang sebab saya sedikit agak kurang nyaman, kurang sehat. Jadi saya baring saja di belakang, buka mata sudah sampai ke dekat Ustaz, buka mata sudah sampai di Citra, sampai kira-kira dalam pukul 4.45 kan lebih kurang kita tadi malam tu. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi baju yang saya pakai semalam tu ternyata tadi kata orang rumah, Habib pakai baju yang putih tu. Kita ikut arahan lah. Ikut arahan lah. Macam mana pun hebatnya laki-laki, tetap kalah dengan bini. Betul. Perdana Menteri pun kalah dengan bini, apalagi dengan kita biasa nih. B, pakai baju putih aja. Okey, insyaallah. Yang saya maksud bukan itunya. Kan selesai tak pada tu dengan kita pakai pakaian kita bersih. Bening tuan haji yang pakai baju putih itu, bening yang pakai baju merah, bening yang pakai baju oranye. Masya-Allah tabarakallah. Bening juga yang pakai baju biru. Ini lengkap kita sini ada biru, ada oranye gabungan dengan padilannya. Ada juga daging, masya-Allah tabarakallah. Dikil di merata tempat bulan purnama. Kalau dulu-dulu kita kenal bulan purnama itu hanya pada malam 14. Sekarang bulan purnama siang pun banyak bulan purnama, masya-Allah tabarakallah. Daging ada di sana sini. Dahulu kita pada tu beli keret, beli metimun, beli terbikai, beli ikan, beli apa, baru kita nampak daging. Kalau kita tambah belanja kita nampak daging. Sekarang daging sampai kurang barang yang nak ditimbang, kena tampak banyak dagingnya. Macam juga dengan 2 biji mata atau dengan mata, masya-Allah tabarakallah. Tafsirannya mata kalau nanti memerintah, kalau lala takdir, sebab semuanya ketentuannya daripada Allah. Jangan stres, jangan protes, jangan sampai dengan kita tidak tahu halal tuju. Segala sesuatunya sebelum kita memakan dan juga sebelum kita memilih sudah ada ketentuan dan ketetapannya daripada Allah. Siapa yang akan memerintah di negara kita nanti? Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kalau bulan yang memerintah, mudah-mudahan negeri kami jadi terang benderang dengan ibadahnya, dengan ubudiyahnya, dengan akidahnya, dengan kebaikannya, terang benderang betul-betul. Yang pada itu dengan kita menuju jalan ke akhirat terbentang jelas. Memang tidak ada gangguan-gangguan yang mengganggu. Kita kadang-kadang terganggu itu dengan bunggul terlompat pada waktu kita naik kereta atau naik motor, dikenakan kita tak ternampak. Tapi kalau pada waktu ada bulan, pada waktu terang, insyaAllah kita tidak akan terperanjat semacam itu. Alhamdulillah. Tapi bagaimana kalau dengan barisan? Rapatkan barisannya, ukhuwahnya, persaudaraannya. Tapi bagaimana kalau seandainya dengan keadilan? Pandang dunia dan akhirat dengan kedua biji mata memandang. Jangan dipandang dunianya saja, akhiratnya juga kena dilihat. Bukan hanya hidup untuk dunia, tapi juga hidup untuk yang abadi selama-lamanya nanti pada hari pembalasan. Selain daripada itu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dengan keadilan tadi itu, masalahnya non-muslim yang di dalam itu macam mana kira-kira? Ya Allah ya Arhamar Rahimin, mustahilkah akan terulang kembali lembaran sejarah seperti dengan Sayyidina Ikrimah? Sayyidina Ikrimah ini salah satu dari panglima perang muslim, anak Abu Jahal, tapi pada akhirnya masuk Islam.
Mustahilkah akan terulang kembali Sayyidina Khalid bin Walid yang memenangkan pasukan kufur pada peristiwa Uhud yang pada akhirnya masuk Islam? Begitu kita berdoa sehingga kita tidak stres. Kalau seandainya bukan yang kita sokong, bukan yang kita bangkah, bukan yang kita dukung yang memerintah, tetap kita pasrah total ya Allah ya Arhamar Rahimin. Maka hari ke-9 nanti sebelum pergi Makkah ya Allah, yang walaupun di kepala kita sudah ada, sebab kadang-kadang yang walaupun sudah ada, kadang-kadang malaikat tolak tangannya, itu jadi masalah. Tak tahulah susunnya macam tu kah, atau susunnya macam ni. Atas daging mungkin bulan, kemudian mata, susun macam tu atau susun ke atas kah? Tak tahu. Mungkin saja kita namakan di atas, tangan kita ke bawah. Tak perasan di rumah sudah atas. Jangan lupa Bu, atas sama Haji, atas. Tuh yang atas. Iya, saya tahu. Saya memang dengan yang di atas tuh dulu dengan yang di atas, sekarang dengan yang di atas, dan sampai mati pun dengan yang di atas. Jadi tak perlu risau. Tak tahu macam mana tangan pangkah yang hak bawah, itu bukan mustahil. Masa pemilihan Ahok dengan Bapak Anies, orang nak pangkah Ahok tapi tangan turun ke bawah, itu boleh berlaku yang semacam itu dalam kehidupan. Cukup itu panduan supaya tahu ni atas tiket apa nih pengajian kita adakan pada siang hari ini. Atas 3 tiket, tidak ada tiket apa-apa. UMNO tidak ada, barisan tidak ada, orange tidak ada, jemaahnya pun macam-macam. Ada biru, ada hijau, ada orange, ada bersatu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Khair. Jadi dengan wewenang leluasa yang Allah berikan kepada kita tadi itu, agar macam mana kita boleh mendapatkan kebaikan daripada peluang waktu yang Allah bagikan, dan juga daripada leluasa dan wewenang yang Allah wujudkan, dan juga dalam waktu yang sama, sehingga dengan kita boleh memanen kebaikan itu daripada apa saja. Boleh dapat ibadah daripada makan dan minum, daripada pakaian, daripada politik, daripada jawatan, daripada kedudukan. Bagus. Kemudian yang kedua, ya Allah ya Arhamar Rahimin, di antara daripada pertama tujuan sembahyang itu adalah untuk keampunan, agar dengan kita diampunkan daripada dosa kesalahan. Rabbighfirli, ampunkanlah kami, mata kami lebih banyak melihat masukan-masukan daripada grup WhatsApp dengan Facebooknya, tangan kami lebih banyak menyentuh skrin handphone, itu hakikat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, agar bagaimana detik-detik waktu kita mampu untuk membersihkan anggota tubuh kita masing-masing daripada kejanggalan hidup, daripada dosa kesalahan. Kata salah seorang daripada salafun saleh, uridu afiyata yaumi, aku ingin sehat di sepanjang hari ini. Makcik apa kabar? Baik. Jadi kata makcik sama saya teringin saya hidup sehat, jasmani sehat, fisikal sehat. Jadi saya katakan makcik sehat, alhamdulillah, masyaallah tabarakallah. Hari ini jogging di Citra sana tuh, dunia fantastik, jogging ramai banyak sekali di situ, masyaallah tabarakallah. Semuanya nak turunkan kolesterol, semuanya nak membakar lemak. Macam mana lemak kita boleh terbakar? Kita makan, style makan kita tidak dikontrol. Kita pagi makan, 8 makan, 10 makan, 12 makan. Memang hidup kita untuk makan. Akhirnya buncitlah perut kita. Saya pun buncit juga sekarang, masalah. Tapi orang tak nampak, karena pakai jubah. Orang yang tahu jubah nampak menonjol macam tu. Tapi hasil alhamdulillah tersembunyi. Tapi kalau pada waktu mandi, ya Allah, itu lebih daripada perempuan hamil. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jogging. Yang walaupun pada 15 hari bulan Syaban. Jadi aku inginkan keafiatan, kesehatan, keselamatan. Tapi kan makcik sehat, tuan guru sehat afiat. Kata beliau, kesehatan bagi saya, kalau dari ujung ke ujung tidak terbabit melakukan dosa kesalahan kepada Allah Jalla wa'ala. Mata terjaga, mulut terjaga, telinga terjaga, tangan terjaga, hati terjaga, pikiran terjaga, semuanya terkontrol dan juga terkawal dengan perlindungan daripada Allah Jalla wa'ala. Na'udzubika, doa kita pada tiap kali kita sembahyang, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Di antara daripada yang kita minta perlindungan dengan Allah, cobaan dan cabaran dalam hidup. Bagus, alhamdulillah. Ini
tajuk perbincangan yang akan kita bicarakan dalam 3 pertemuan ini, agar bagaimana dengan kita mampu beramal dengan firman Allah yang berbunyi, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Kalau kalian mampu untuk meninggalkan dosa-dosa besar kalian, mata yang senantiasa kepada handphone, tangan yang senantiasa dengan screen, itu akan terampunkan pada waktu kita terelak daripada dosa-dosa besar. Jadi penting, sangat-sangat penting sekali elakkan diri kita daripada dosa-dosa besar. Di antara daripada balasan orang yang mampu menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar, Allah akan berikan keampunan kepadanya, akan terampunkan daripada dosa-dosa kesalahannya, yang pada waktu kita mampu untuk menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara besar. Satu, asyirku billah, mensekutukan Allah. Jadi macam mana boh? Mau macam mana? Nah, maaf Ci memang tak ada harapan boleh menang. Ini pergi jumpa bomoh, Ci tak ada harapan boleh menang. Saya dah tengok dah dengan pandangan mata batin saya. Dengan pandangan mata hati, Ci akan kalah, buang masa, buang waktu, buang duit. Mau buatlah apalah, bantulah, tolonglah, takkan jadi bomoh, tak pandai bagi solusi, tak pandai jadi jalan keluar. Sebenarnya kalau kita usaha ikhtiar dengan izin Allah, bomoh ingin kenal Allah juga, masya Allah tabarakallah. Kalau kita ada usaha ikhtiar dengan izin Allah, kita boleh menang, boleh menang. Tapi untuk mendapatkan kemenangan, yang namanya kerja itu kena ditebas, kena ada pampasannya, kena ada bayarannya. Ya Allah ya, tak apa-apa mau tak kisah berapapun saya bayar, bagaimanapun akan aku bayar. Yang penting kita menang, yang penting kita memerintah di negara ini. Itu bagaimana? Yang dengan bomohnya, yang dengan kerisnya, yang dengan cincinnya, yang dengan pokoknya, yang dengan gunungnya, ataupun juga dengan makhluk-makhluk yang seumpamanya, ngelak daripada sebab bentuk kesyirikan, atau juga yang meminta kepada kubur. Tawasul silakan saja, tapi meminta dengan bahasa street kepada kubur itu jangan. Atau juga dengan kita meminta kepada pohon. Kau merupakan pohon yang camat, yang amat-amat berjasa di negara ini. Kau diantara daripada pohon yang terbesar di kawasan sini. Burung elang, kau dah lama duduk di situ. Kau betul-betul setia dengan warga Langkawi. Tidak pernah kau tinggalkan lokasi itu. Sejak kau dicipta atau sejak kau dibuat dan diproduk oleh pemerintah, oleh kerajaan, kau betul-betul ikut arahan, betul-betul ikut keinginan daripada orang-orang yang membuatmu. Aku bertawasul dengan kau burung elang. Aku bertawasul, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu muslimah diantara daripada bentuk-bentuk syirik. Jadi syirik tidak hanya syirik nyembah patung, tapi juga diantara daripada syirik ada yang namanya syirkul asghar, ada yang namanya syirik itu dengan hati dan juga dengan perbuatan, ada yang namanya syirik dengan fikrah dan juga dengan keyakinan. Semua bentuk persekutuan kepada Allah Jalla wa'ala, dan semua bentuk yang membawa kita kepada perkara khurafat itu kita tinggalkan. Sesadis apapun dosa-dosa kesalahannya, zalim, diktator, kurang asam, kurang garam, haram Mekah, haram Madinah, haram Jeddah sekalipun, tetap Allah akan ampunkan juga nanti pada hari kiamat. Tapi orang yang mensekutukan Allah, macam manapun kesudahannya akan abadi di dalam api neraka. Waliyadu billah. Oke, selesai yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua yaitu membunuh dan siksaan ke atas pelakunya, daripada Sayyidina Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi. Senantiasa orang yang beriman itu dalam keadaan lapang dalam agamanya, senantiasa seorang itu longgar dalam kehidupannya selama dia tidak terbabit dalam penuangan darah haram. Jangan jadi menteri dalam negeri kalau seandainya tidak dapat mengontrol emosi dan juga tidak dapat mengontrol suasana dan keadaan yang boleh membabitkan kepada kes pembunuhan. Berlaku bermacam-macam peristiwa di negara kita.
itu dengan Tanjung Priuknya, itu dengan kes memalinya, berat orang yang terbabit dengan darah, orang yang terbabit dengan darah, terbabit dengan zina, memukul, menyakiti, zalim, diktator, itu masih longgar, masih ada harapan untuk mendapatkan keampunan dosa daripada Allah. Tapi dengan seseorang yang terbabit dalam kes pembunuhan, kalau dia tidak minta ampun, kalau dia tidak minta maaf, bukannya minta ampun kepada Allah tapi juga minta maaf kepada keluarga. Nah, buat lagu mana? Minta ampun dan minta maaf kepada orang yang sudah dibunuh, sedangkan yang dibunuh itu sudah tidak ada. Maka dengan diantaranya setelah minta ampun kepada Allah, ya Allah ya Arhamar Rahimin, mungkin dengan bacaan khatam Al-Quran, mungkin dengan salawat 2 hari 2 malam, mungkin dengan ibadah hajinya, bukan dengan ibadah umrahnya. Ya Allah, umrahku yang berkali-kali itu untuk pampasan dan juga untuk tebusan orang yang pernah dia bunuh, agar nanti dia tidak menuntutnya pada hari pembalasan bankrupt. Nabi kita bersabda akan tulisan nyata di antara kedua matanya, terkutuk mal'unun ba'idun ar-rahmatillah maktubun baina ainaihi aisun min rahmatillah, akan bertulisan antara kedua matanya, putus harapan daripada rahmat Allah Jalla wa'ala. Itu orang yang terbabit dalam kes pembunuhan. Nabi kita bersabda, malam yusib daman harama, selama dia tidak terbabit menuangkan darah haram, man a'ana ala qatli imri'in muslimin, barang siapa membantu seseorang untuk membunuh seorang mukmin yang walaupun hanya dengan bahasa buja, belum nuh lagi bu. Jadi bagaimana Bapak Menteri? Bagaimana Bapak Menteri Besar? Bagaimana dengan Menteri Pertahanan? Bagaimana dengan Bapak Komandan? Kata Bapak Komandan, Bu, itu pun dapat tulisan di sini, putus harapan, tak ada harapan untuk mendapatkan rahmat Allah. Baru bu saja, belum nuh, belum bunuh, bu saja. Syatru kalimah, barang siapa menyarankan, barang siapa memberikan bahasa isyarat, barang siapa mencadangkan, barang siapa yang terbabit, barang siapa yang melakukan, sesiapa saja yang terbabit dengan perkara besar tadi itu, jangankan sampai membunuhnya, tidak lebih daripada menyarankan dengan separuh kata saja, bu saja, belum sampai pada tol, dia berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala, bertulisan antara kedua belah matanya, ayisun, telah berputus asa daripada rahmat Allah Jalla wa'ala. 3, sihir. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Riwayat daripada Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu la yadkhuluna jannata, 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Maksudnya masuk surga bersama kumpulan-kumpulan yang terpilih. Maksudnya 3 kumpulan tidak masuk surga bersama kumpulan-kumpulan yang pertama, al-awail. Maksudnya tidak masuk surga bersama kumpulan para nabi-nabi dan rasul, syuhada dan as-salihin. Tapi macam manapun penghujungnya, kalau dia tobat, dia akan masuk selama masih ada kalimat la ilaha illallah. Ini buka wawasannya. Tadi sudah saya katakan, ketiganya yang bertanding tak ada dengan kita sekarang. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum. 3 calon yang akan kita calonkan, kita berada di satu lokasi. Saya nak kongsikan satu cerita. Cerita ini bunyinya seperti ini. Pada suatu ketika Nabi kita mengantar pasukan ke satu tempat. Katakan saja Nabi kita antar pasukan daripada Al-Star menuju alur Mengkudu, menuju alur Janggus. Pada masa pasukan baginda Nabi tadi itu sampai ke alur Janggus, ternyata terjumpa dengan beberapa orang di sana mengucapkan la ilaha illallah.
Jadi dengan pasukan tadi itu tak kisah, tak hirau, tak peduli, tetap juga mereka serang, yang sehingga terdapat sejumlah sekian yang terbunuh. Berita itu sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah berita tadi itu sampai kepada beliau, Nabi kita perintahkan para sahabat yang terlibat dalam kes pembunuhan mereka tadi itu untuk membayar setengah pampasan 50 ekor onta kepada keluarga orang-orang yang terbunuh yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sahabat beranggapan itu tidak lebih daripada taqiyah, berpura-pura saja. Tapi sebenarnya mereka memang Islam. Selepas tapi kita perintahkan para sahabat tadi itu untuk membayar setengah pampasan, Nabi kita bersabda, ana bari, aku tidak bertanggung jawab dengan seorang mukmin duduk tinggal berlokasi di tempat kediaman orang-orang kafir. Aku tidak bertanggung jawab, tak bagi syafaat, tak bagi pertolongan, tidak bagi bantuan kepada seorang mukmin yang hidup di khalayak di kalangan non-muslim. Ini himbauan saja. Jadi kalau seandainya misalnya resort perumahan, taman perumahan, ataupun juga dengan komplek perumahan atau apa saja dengan sebutannya, ternyata di situ ada tidak kurang daripada dalam 300 warga kafir non muslim, terserah warga mana-mana saja, India kah ataupun juga Cina kah atau daripada Masaleh kah, Mat Nasir, Masaleh, Masabu masuk juga. Jadi kalau seandainya hampir tidak kurang daripada dalam 2-3% atau banyak sekali non-muslim yang tinggal di kawasan situ, lebih elok secepatnya rumah kita jual saja, kita pindah ke tempat yang lain. Nabi kita kata bubari. Kenapa? Sehingga sampai berlaku kejadian tadi itu. Sebab karena orang-orang yang suku Islam tadi itu berada di tempat yang di sana adalah tempat kediaman non-muslim, sehingga sampai mereka diserang. Ini satu. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan al-kafir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad di dalam Al-Quran. Ini panduan, jangan salah tafsir, jangan salah paham, tidak ada tujuan ke sana. Allah berfirman, wala tankihu al-musyrikin, janganlah sekali-kali wala tunkihul musyrikin, janganlah sekali-kali kau menikahkan orang musyrik kepada seorang wanita muslimah. Wala abdun mu'minun khairun min musyriki walau ajabakum, nikah dengan seorang hamba sahaya mukmin lebih baik daripada si mukminah tadi itu berkawin dengan laki-laki kafir. Sebaliknya, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna, dan juga janganlah sekali-kali kau menikahi wanita-wanita non-muslim yang walaupun mereka itu cantik. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau ajabatkum, kau menikah dengan hamba saya perempuan itu lebih cantik, lebih dan lebih bagus daripada kau menikah dengan seorang perempuan kafir. Bukan itu yang saya maksud. Artinya ayat melarang kita laki-laki menikah dengan wanita-wanita non-muslim. Ayat melarang perempuan berkawin dengan laki-laki non-muslim. Terserah dia dari mana-mana saja. Kesimpulannya kafir. Sambungan daripada ayat yang menakjubkan dan juga yang mengagumkan dalam waktu yang sama, ulaika yad'una ila nari wallahu yad'u ila jannah, mereka itu akan membawa kamu ke dalam neraka, sedangkan Allah mengajak kalian untuk masuk ke dalam surga. Begitu kenyataan daripada ayat, menikah kepada non-muslim, laki-laki itu juga perempuan, mereka itu akan membawa kamu ke dalam lembah api neraka wal iyadzubillah. Sedangkan Allah mengajak kalian untuk masuk ke dalam surga. Nikah kawin kesannya hanya setakat dengan individu yang berkenaan saja. Tapi kalau pada itu dalam pemerintahan, itu kesannya kepada rakyat semuanya akan menjadi mangsa. Paham? Paham? Istimewa paham? Paham apa? Jadi dengan nikah kawin, nih kafir, nih muslimah, ini saja yang bermasalah. Berdua nih, satu rumah saja.
Tapi kalau pada itu dengan kita mencalonkan non-muslim untuk memerintah, kesannya kepada rakyat semuanya. Pikir kembali, tak lebih daripada itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sihir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 golongan tidak akan masuk surga. Mudbinu khamrin, orang yang mudbin, artinya yang sudah ketagihan dengan minuman keras, dengan araknya, dengan morfinnya, dengan champagne-nya, ataupun juga dengan ekstasinya, dengan heroinnya, dengan kokainnya, dengan dadahnya. Yang pertama tidak akan masuk surga. Mudbinu khamrin wa qati'u rahimin. Tadi malam Nabi kita bersabda, Nabi kita beritahukan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, selepas Nabi kita berkunjung menziarahi Ahlil Baqi malam nisfu Sya'ban malam kemarin, selepas Nabi kita kembali daripada Baqi, Nabi kita nyatakan yang pada malam hari ini adalah malam nisfu Sya'ban, Allah kampunkan semuanya, tiap orang yang beriman dan percaya kepada Allah Jalla wa'ala, yang kecuali ada 2 yang terkecuali Allah ampunkan dosa kesalahan hamba-hambanya, kecuali 2. 1, qati'ur rahimin, orang yang memutuskan tali silaturahim. Kemudian yang kedua, yang masih ada permusuhan dengan adik-adik sanak saudara dan keluarganya. Jadi Allah berfirman kepada para malaikat, tunggu dulu sampai mereka akur dan damai. Kalau mereka bermaaf-maafan, akur dan damai, masih ada waktu nanti sebelah petang. Assalamualaikum. Kebetulan makcik pun buat bubur lambo untuk buka puasa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ziarah berkunjung, bawa durian dari dusunnya, bawa cempedak daripada dusunnya. Yang idealnya ucapan assalamualaikum untuk kita bersilaturahim dengan adik-adik kita. Sebab yang disebutkan di dalam hadis di situ, Allah berfirman, tangguhkan dulu untuk mereka berdua sampai mereka akur. Akur bila? Mungkin akur setelahnya, setelah 1 hari, setelah 2 hari. Itu 2 yang tidak mendapatkan keampunan daripada Allah Jalla wa'ala. Wa musaddiqun bisihri, dan orang yang percaya dengan sihir. Allah berfirman, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Tidaklah kufur, tidaklah kafir Nabi Allah Sulaiman, akan tetapi dengan setan-setan yang menjadi kafir. Daripada itu ulama berpendapat orang yang mempelajari sihir, yang percaya dengan sihir, itu hukumnya kafir. Mempelajari ilmu sihir boleh membabitkan dan membawa seseorang kepada kekufuran. 4. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bainal abdi wa bainasy syirki tarkus shalah. Baru-baru nih di Kelantan rasanya, Kelantan, Masjid Muhammadi. Jadi kebetulan tajuk berbicara tentang Isra Mi'raj, sedikit sebanyaklah kita kaitkan dengan Isra Mi'raj. Ada dengan salah seorang hamba Allah, antar soalan dibacakan sama tuan imam tua, dibacakan sama imam tua, imamnya muda aja. Di Kelantan imam pertama imam tua, yang walaupun muda. Allah. Jadi pertanyaannya seperti ini, Syekh, itu daripada cerita Al-Isra wal Mi'raj, pada masa Nabiullah, pada waktu baginda Nabi menerima 50 waktu sumbang daripada Allah, nampak Nabiullah Musa itu memperbodohkan sangat dengan baginda Nabi, sehingga disuruh bolak-balik seperti itu. Dengan gamblang dikatakan itu nampak memperbodohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi kita suruh minta keringanan. Umatmu tak boleh buat macam tu, umatmu lemah, minta keringanan dengan Allah. Itu kata Nabi Musa alaihissalam. Nampak bodoh aja baginda Nabi, darah saya pun langsung naik. Kalau tensi darah mungkin barangkali daripada 90 jadi 139. Jadi pada waktu itu saya katakan, kalau yang bercakap tadi itu non muslim, itu lebih daripada itu pun dia katakan, dia ucapkan. Tapi kalau seandainya yang berkata bahwasanya bagi Nabi diperbodoh, nampak bodoh aja bagi Nabi dengan bolak-balik antara Nabi Musa dengan Allah, itu murtad, kafir orang yang berkata semacam itu. Oke, Muslimah, secara jujur syahta kita dengan nasihat Nabiullah Musa alaihissalam. Coba kalau Nabiullah Musa tak mengajak atau juga tidak menyarankan kepada baginda Nabi untuk minta keringanan,
macam seperti Nabiullah Ibrahim, macam seperti Nabiullah Yusuf, macam seperti dengan Nabiullah Idris, macam seperti Nabiullah Isa, Nabiullah Adam. Satu persatu tidak ada yang mempertanyakan kepada baginda apa saja yang Allah wajibkan ke atas kamu dan juga ke atas umatmu. Tak ada seorang pun yang bertanya. Seandainya Nabi kita terima 50 waktu, tak ada waktu dah untuk mengaji, tak ada waktu dah untuk senam aerobik, tak ada waktu dah untuk makan dan minum. 50 waktu sembahyang, yang hak 5 waktu pun ramai yang tak buat. Gimana kalau dengan 50 waktu sembahyang? Kalau dengan satu sembahyang memerlukan waktu tidak kurang daripada dalam setengah jam kali 50 sudah 25 jam. Minta maaf, mana waktu kita dengan istri dan suami nak berseronokan, bang, belum habis lagi bang 50 sembahyang nih, baru nak pegang dia, bang, masih ada sembahyang lagi belum habis. Nak mencangkul tak boleh, nak pergi santai tak boleh, nak makan tak boleh, nak pergi tidak boleh. Kenapa? Sebab karena ada 50 kewajiban yang menunggu. Di samping Nabiullah Musa alaihissalam memberikan pandangan kepada baginda Nabi SAW itu atas alasan ini marastu Bani Israel, aku sudah pengalaman dengan Banu Israel. 3 kewajiban sembahyang saja yang diwajibkan kepada mereka itu ternyata dengan yang hak 3 tadi pun mereka tidak mampu buat. Bagaimana dengan umatmu yang lemah. Jadi malam tuh kira terlambat sembahyang, setelah sampai di GL saya jamaah takhir pesawat Delhi dalam 1 jam sesuku, terbang pada pukul 5 petang sampai ke KLI dalam pukul 8, immigration dan lain sebagainya selesai semuanya sampai ke Gombak kira-kira dalam pukul 11-an, pukul 12 baru berangkat untuk buat sembahyang. Ya Allah, badan letih. Kemudian yang kedua, dengan kesehatan sedikit agak terganggu. Ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillah. Dulu tadi sudah saya sebut dah. Dulu muslimat duduk. Gerak. Allahu Akbar. Senang saja. Sekarang tak boleh cergas macam tu. Sekarang kalau duduk lama begini, duduk lama nak berdiri agak-agak kena kumpul kan. Nah, kena kumpul kekuatan dulu. Kumpulkan kekuatan dulu, takut kalau terjatuh. Sebab saya pernah turun daripada pentas terjatuh. Kenapa? Belum siap lagi untuk bergerak. Nah, dulu ya Allah jogging, jalan jauh, naik turun. Sekarang kalau seandainya tak nampak tua pun, nih sudah nampak tua. Tuh banyak ada putih tuh putih semuanya tuh. Ya hal lain itu tak nampak kena digerak. Coba jangan gerak, nampak putih ya semuanya. Nah, jadi tenaga kita sudah berkurang. Masya Allah. Terus 50 waktu sembahyang. Tunggu, sekejap lagi. Malam tadi malam disebut Syaban. Saat lagi Ramadan. Syok, sembahyang yang 4 kali salam. 4 kali salam bercabut. Geng tua, geng muda. Tua muda, laki perempuan. Sebelum masuk masjid itu tanya dulu. Imam bacanya panjang mana? Ush. Imam baca sejus, sejus Imam Mekah kan tuh? Tak mesti Imam Mekah, Imam Petaling Jaisiri Petaling baca 1 juz. Kemudian jamaah di sana tuh jenis jamaah yang selepas 4 kali salam bercabut atau mereka sampai ke rakaatnya ke-23. Enggak, sana bebas aja. Nah terus kalau nak bercabut pun tak kisah. Oke, enggak apa-apa. Sebab takut kalau seandainya masjid itu dikunci, tak boleh bercabut lepas 4 kali salam. Salah betul. Tuh kita tuh lemah. Bagaimana kalau 50 sembahyang? 50. Syukur kalau 50 kali 2. Kalau 50 kali 4. Berapa 50 kali 4? 50 kali 4 200 rakaat tarawih yang 8 rakaat pun itu ternyata anak-anak remaja yang muda-muda pun ternyata tak mampu buat. Apalagi dengan kita yang sudah tua. Kita ini bukan kaki sembahyang. Kita ini kaki WhatsApp. Kita ini bukan kaki ibadah, kita kaki Facebook. Kita bukan kaki obudiah kepada Allah, kita kaki makan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Tadi saya tak nengok, tapi ternampak aja. Memang rata-rata orang yang jogging dekat kawasan Citra, ada yang Tasik toh. Mereka bagi kami duduk di situ. Jadi saya tengok, biasanya kita tengok hanya setakat tengok aja. Kawasan itu cantik. Ada satu apa tadi namanya? Tempat tuh
Bukan. Tempat kawasan Risotto, kawasan yang ada sia-sia, ada Fantasia, hah? Hah? Tak salah. Karena tadi terbuka, minta maaf nih. Rata-rata atau banyak yang jogging tadi itu, yang jogging, yang lari-lari tadi itu, banyak yang lari tadi itu orang yang berat semacam berat saya lah, untuk menurunkan kolesterol, untuk membakar lemak, betul kan? Hampir lebih daripada Subaru. Lebih daripada Subaru. Masya Allah, tabarak. Risau kalau seandainya perutnya buncit. Risau kalau saya keselnya terganggu. Risau kalau pada tuh dengan masa depan anak dan cucu itu tergugat. Tapi kerisauan seperti itu belum tentu ada untuk masa depan diri pribadi kita masing-masing. Nabi kita bersabda, antara hamba dengan kekufuran, antara hamba dengan kesyirikan, itu adalah meninggalkan sembahyang. Macam manapun muslimin muslimat, alhamdulillah kita ini sudah masuk warga emas. Warga emas, warga emas, warga emas, warga emas, warga emas. Kita untung masuk pesawat awal daripada orang lain. Itu saja keuntungannya, alhamdulillah. Tapi kalau bukan hot seat tetap juga duduk ke belakang. Hanya masuk saja lebih awal daripada yang lain. Jadi agar bagaimana dengan seusia kita, yang belum usia kita sudah lanjut, yang dengan kita jangan lengahkan peluang dan kesempatan untuk kita tetap senantiasa istiqamah dalam mengabdikan diri kepada Allah Jalla wa'ala dengan sembahyang 5 waktu secara berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainal abdi wa baina syirki tarkus shalah. Wa qala Imam An-Nakhai wa ghairu, barang siapa meninggalkan sembahyang berarti dia telah kufur. Seorang laki-laki berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ya Rasulullah ittaqillah. Ini laki-laki memperkatakan sesuatu, kalau dengan bahasa kita sendiri kita sebut dengan haram jadah. Kata si laki-laki itu kepada baginda Nabi, takilah, takutlah kamu kepada Allah. Awak kena takut kepada Allah. Itu kepada siapa? Diucapkan kata-kata tadi itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takilah, takutlah kamu kepada Allah. Jadi Nabi kita bersabda, wailat, celaka ente, celaka kamu. Alastu ahaku ahlil ardi an attaqiyallah, tidakkah aku orang yang paling patut, paling layak, yang paling ideal untuk aku bertakwa, taat dan patuh kepada Allah? Akulah sumbernya takwa, yang memberikan panduan, bimbingan, wahyu, penjelasan, keterangan, pencerahan itu adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takkan awak tidak mengerti tentang hakikat itu? Takwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Nabi kita bersabda, celaka ente, tidakkah kamu tahu aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala? Alastu ahaku ahlil ardi, tidakkah saya orang yang paling layak di kalangan penghuni bumi yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala? Jadi kata Sayyidina Khalid bin Walid, ya Rasulullah, izinkan saya pancong penggalkan kepalanya. Ini samsing nih manusia. Coba dengar bagaimana jawabannya. Ini orang sudah keterlaluan betul. Dengan baginda Rasulullah SAW, perkataan itu boleh membawa kepada kekufuran. Izinkan aku penggalkan lehernya ya Rasulullah. Nabi kita bersabda, tidak. La'allahu ayyakuna yusalli, sebab mungkin saja dia di kalangan orang yang bersembahyang. Tak boleh membunuh orang yang bersembahyang kecuali kalau terbabit melakukan perkara yang boleh kita membunuhnya.